Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Mariska dengan NIM 22042294. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar administrasi publik, akan menjelaskan materi tentang kebijakan publik. See you. Kebijakan publik adalah alat utama negara untuk mengelola dan menyelesaikan berbagai masalah sosial. Kebijakan publik adalah proses yang kompleks dan berubah-ubah, mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasi, serta evaluasi kebijakan. Kebijakan publik bukan hanya produk hukum atau peraturan tertulis. Kebijakan publik selalu kontekstual dan adaptif karena timbul dari interaksi antara kepentingan negara, kebutuhan masyarakat, dan dinamika sosial politik yang berubah. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik tidak hanya melihat tujuan normatifnya, itu juga harus melihat bagaimana kebijakan diterapkan dan bagaimana berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan publik nasional yang dikenal sebagai program Kartu Prakerja untuk menangani masalah ketenagakerjaan yang semakin sulit, terutama sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Program Kartu Prakerja menggabungkan kebijakan peningkatan kompetensi kerja dengan insentif sosial sehingga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan kebijakan pelatihan. Pendekatan kebijakan publik kolaboratif, di mana pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan menggunakan platform digital untuk menyediakan latihan, adalah ciri khas dari program ini. Metode ini menunjukkan bahwa paradigma kebijakan publik berubah dari model birokratis tradisional ke model kolaboratif berbasis teknologi. Keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada implementasi kebijakan. Program Kartu Prakerja telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan seperti variasi dalam kualitas pemateri latihan, keterbatasan akses terhadap teknologi digital, dan perbedaan penerima manfaat antara kota dan pedesaan. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik telah dirancang dengan baik, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan kelompok sasaran untuk menerapkannya dan seberapa siap mereka. Program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia selain menekan angka pengangguran. Peningkatan keterampilan kerja, baik soft skill maupun hard skill, dibantu oleh program ini, terutama bagi pekerja kecil dan lulusan baru. Ini penting untuk meningkatkan kesiapan kerja dan menjadi lebih kompetitif di pasar kerja yang semakin kompetitif. Namun, pelaksanaan ditekankan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada relevansi pemateri pelatihan dengan permintaan pasar dan perkembangan ekonomi. Kemampuan program ketenagakerjaan untuk menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri menunjukkan seberapa efektif program tersebut dalam menyerapkan tenaga kerja nasional. Terbukti bahwa program pelatihan kerja yang dirancang berdasarkan kompetensi dan dilaksanakan dalam kolaborasi dengan dunia usaha dapat secara signifikan meningkatkan peluang kerja bagi lulusan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta, tetapi juga oleh kualitas pelatihan, relevansi pemateri, dan keterhubungan dengan kebutuhan pasar kerja nasional. Dengan demikian, program dapat benar-benar meningkatkan penyerapan tenaga kerja di seluruh negeri. Salah satu masalah utama dalam menerapkan program Kartu Prakerja di tingkat daerah adalah komunikasi yang buruk tentang kebijakan, ketersediaan sumber daya yang terbatas, dan kurangnya komitmen pelaksana program. Dengan kurangnya sosialisasi dan pendampingan, banyak peserta tidak memahami tujuan program dan memilih pelatihan secara salah tanpa
meningkatkan kemampuan mereka. Dari segi sumber daya, aparatur daerah yang ditunjuk untuk mengawasi program tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam peraturan presiden, terutama dalam hal membantu pendaftaran, pemilihan, pelatihan, dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja lokal. Selain itu, meskipun jumlah penerima manfaat program cukup besar, disposisi atau sikap pelaksana yang ditunjukkan oleh kurangnya komitmen Dinas Ketenagakerjaan oleh daerah menyebabkan peran pendampingan dan evaluasi menjadi tidak optimal. Akibatnya, program gagal menurunkan tingkat pengangguran di daerah. Program Kartu Prakerja menunjukkan bahwa meskipun inisiatif ini berhasil dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan, efeknya terhadap partisipasi tenaga kerja di pasar kerja masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal penyerapan kerja jangka panjang dan kesesuaian pelatihan dengan tuntutan industri. Program Kartu Prakerja secara statistik meningkatkan kesempatan kerja, namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada mutu pelatihan, strategi penempatan kerja, serta penyesuaian terhadap kebutuhan pasar yang selalu berubah yang harus menjadi prioritas dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang. Pelaksanaan program Kartu Prakerja di Surabaya bisa dilihat sebagai kebijakan publik yang cukup berhasil dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja, tetapi belum sepenuhnya maksimal dalam memastikan penyerapan tenaga kerja secara langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja berfungsi sebagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia daripada kebijakan untuk penyerapan tenaga kerja secara langsung. Selain itu, tantangan seperti rendahnya literasi digital di antara peserta dan masalah dalam sistem pendaftaran online mengindikasi adanya kesenjangan dalam pelaksanaan di tingkat masyarakat yang bisa mengurangi dampak program terhadap penyerapan tenaga kerja secara merata. Oleh karena itu, meskipun program ini efektif dalam aspek administrasi dan prosedur, peningkatan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja nasional masih memerlukan penguatan dukungan serta peran aktif pemerintah daerah.